Perbandingan antara konsep pendidikan sebagai transmitter of knowledge dan sebagai learning facilitator adalah pendidikan sebagai transmitter of knowledge, yaitu pendidikan yang dipandang sebagai proses pemindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Nah, di sini guru hanya menjadi sumber utama informasi, sementara siswa berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Nah, kurikulumnya di sini bersifat kaku dan berorientasi pada isinya saja. Penilaiannya juga menekankan hanya pada hasil akhir seperti ujian dan tes tertulis. Metode pembelajarannya juga menggunakan metode ceramah, hafalan, dan penugasan tertutup. Nah, dengan menggunakan metode ceramah di sini ya cenderung yang berperan aktif itu hanya gurunya dan muridnya hanya mendengarkan saja. Sedangkan pendidikan sebagai learning facilitator adalah pendidikan sebagai proses yang memfasilitasi siswa agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, di sini guru berperan sebagai pembimbing, pendamping, dan pengarahan proses pembelajaran. Jadi, di sini yang berperan aktifnya itu tidak hanya gurunya saja, tapi muridnya juga ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, metode yang biasanya digunakannya juga yaitu metode diskusi kelompok, metode proyek, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Nah, kurikulumnya juga di sini bersifat fleksibel dan kontekstual. Penilaiannya juga menekankan pada proses dan kompetensi. Pada saat ini, konsep pendidikan sebagai learning facilitator adalah konsep pendidikan yang relevan. Alasannya karena perkembangan teknologi dan informasi pengetahuan mudah diakses melalui internet, sehingga peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai pembimbing dalam memilih dan menggunakan informasi secara kritis. Alasan yang kedua yaitu tuntutan keterampilan abad ke-21. Nah, dunia modern membutuhkan individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Keterampilan yang lebih efektif di sini dapat dikembangkan melalui pendekatan fasilitator. Nah, alasan yang ketiga yaitu kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat. Peserta didik perlu dibekali kemampuan belajar mandiri agar mampu terus belajar dan beradaptasi sepanjang hidupnya. Nah, alasan yang keempat yaitu keberagaman peserta didik. Pendekatan fasilitator ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan minat serta potensi siswa. Contoh nyata dari suatu kasus yang pernah saya ketahui yaitu kasus tentang stres akademik dan tekanan lingkungan sekolah pada siswa sekolah dasar. Penelitian di sebuah sekolah dasar negeri di Purwakarta menemukan bahwa seluruh siswa kelas 5 mengalami stres akademik yang cukup berat selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Stres ini muncul karena beban tugas, tuntunan peran dari guru dan orang tua, stres tekanan dari lingkungan sekolah yang tidak diimbangi dukungan psikologis yang memadai. Setelah dianalisis, ternyata fokus siswa yang eksklusif pada prestasi akademik. Nah, sistem pendidikan yang terlalu fokus pada tugas, nilai, dan evaluasi formal tanpa memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan dapat menciptakan lingkungan menekan. Hal ini secara psikologis membuat siswa mengalami tekanan berlebihan yang menghambat kemampuan belajar efektif, berpikir kritis, dan motivasi intrinsik. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang humanis. Pendekatan guru yang kurang memadai di mana tugas banyak, interaksi minim, dan dukungan emosional juga kurang. Nah, ini membuat siswa lebih responsif terhadap tekanan daripada eksplorasi belajar. Kondisi ini tidak membantu mengembangkan holistik peserta didik. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan psikososial. Sekolah yang gagal menyediakan layanan konseling, kemudian komunikasi empatik, atau lingkungan belajar yang kurang suportif akan memperkuat dampak negatif terhadap perkembangan siswa, terutama di masa transisi seperti PJJ pada pandemi. Kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang kurang mendukung secara emosional dan psikologis dapat menghambat perkembangan peserta didik, bukan hanya dari sisi prestasi akademik, tapi juga dari kesejahteraan mental dan keterampilan sosial mereka. Faktor utama yang menimbulkan hambatan adalah fokus yang berlebihan pada tuntunan akademik tanpa keseimbangan dukungan kepada siswa, serta kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan psikososial mereka dalam proses pembelajaran.
Pendidikan dapat menegakkan disiplin tanpa menghilangkan unsur kasih sayang, yaitu dengan cara menyeimbangkan ketegasan dan empati. Beberapa langkah atau cara yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu menetapkan aturan yang jelas dan adil. Aturan ini dibuat bersama-sama atau dijelaskan sejak awal agar peserta didik dapat memahami batasan perilaku yang diharapkan. Ketegasan dalam aturan ini justru memberikan rasa aman, bukan menekankan. Yang kedua yaitu memberikan konsekuensi yang mendidik. Maksudnya bukan menghukum, yaitu konsekuensi ini diberikan secara profesional dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku, bukan melampiaskan emosi, misalnya refleksi diri atau tugas tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menggunakan komunikasi yang empatik. Pendidik perlu mendengarkan alasan peserta didik sebelum mengambil tindakan. Nah, bahasa yang santun dan tidak merendahkan menunjukkan kepedulian dan penghargaan. Yang keempat yaitu menjadi teladan dalam sikap disiplin. Keteladanan guru dalam bersikap tepat waktu, konsisten, dan bertanggung jawab dapat membuat peserta didik belajar disiplin secara alami. Yang kelima yaitu memberi apresiasi atas perilaku positif. Penguatan positif seperti pujian atau pengakuan mendorong peserta didik untuk mengulang perilaku disiplin tanpa merasa tertekan. Yang terakhir yaitu yang keenam, membangun hubungan yang hangat dan saling percaya. Hubungan yang baik membuat peserta didik menerima aturan sebagai bentuk perhatian, bukan paksaan. Dengan pendekatan ini, disiplin tidak dipahami sebagai kontrol yang kaku, melainkan sebagai bentuk kepedulian pendidik dalam membimbing perkembangan karakter peserta didik. Menurut pandangan saya, paradigma pendidikan Islam sangat berkontribusi terhadap pembentukan etika peserta didik di sekolah. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, sikap, dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Paradigma pendidikan Islam memandang peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab moral, sehingga proses pendidikan didirikan pada keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, rasa hormat, dan kepedulian sosial menjadi bagian integral dari pembelajaran. Nah, contoh penerapannya di sekolah yang pertama, integrasi nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran. Maksudnya, guru mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai keislaman, seperti menanamkan kejujuran saat ujian atau kerja kelompok. Nah, contoh yang kedua yaitu keteladanan pendidik. Guru menunjukkan sikap santun, adil, dan amanah, sehingga menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui penerapan tersebut, paradigma pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan yang menganggap pendidikan hanya sebagai proses mentransfer pengetahuan perlu dikritisi, karena pendidikan sejatinya memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar memindahkan informasi dari pendidik kepada peserta didik. Jika pendidikan dipersempit hanya pada aspek kognitif, maka proses pendidikan akan mengabaikan pembentukan sikap, nilai, karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup. Padahal, manusia bukan hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk bermoral, sosial, dan spiritual. Pendidikan yang hanya berorientasi pada hafalan dan capaian akademik berisiko melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan seharusnya dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, yaitu membimbing peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya secara utuh jasmani, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai proses transformasi, bukan sekedar transmisi pengetahuan. Terkait pertanyaan, apakah pendidikan dapat mengubah hakikat manusia? Pendidikan tidak mengubah hakikat dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah.
yang memiliki akal dan nurani. Namun, pendidikan dapat mengarahkan, mengembangkan, dan membentuk kualitas kemanusiaan seseorang. Melalui pendidikan, potensi baik dalam diri manusia dapat ditumbuhkan sementara potensi negatif dapat dikendalikan. Dengan kata lain, pendidikan tidak mengubah siapa manusia itu, Dengan kata lain, pendidikan tidak mengubah siapa manusia itu pada dasarnya, Dengan kata lain, pendidikan tidak mengubah siapa manusia itu. Pada dasarnya, pendidikan mengubah bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial.